Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya, ya, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Dengan suatu harapan tentu semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan memberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih. Semoga selalu always selalu, ya, tidak pernah nepe, ya, tumbuh dan berkembang menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini, ya. Linknya, ya, jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, jangan, ya. Berikutnya aku bisa sampaikan bahwa beribu-ribu terima kasihku kepada kalian semua, ya, yang tidak bisa aku sampaikan satu persatu, semuanya lah, ya, semuanya. Atas doa-doa baiknya, semoga kebaikan doa itu juga Gusti Allah curahkan untuk kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke, masih dalam suasana yang kurang begitu sehat karena ya memang lagi musimnya flu, ya. Kita lanjutkan. Mampir ngombe kali ini merupakan menu tambahan dari kajian utama kita di senja hari. Karena ini akhir pekan, aku pilihkan tajuk yang ringan-ringan saja, yaitu tentang tajuknya adalah hati-hati membaca sejarah karena dia bukan kitab suci. Ya, hati-hati membaca sejarah. Sebelum kita masuk ke tajuk diskusi kita kali ini, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Mas Benhur Bamas Mul, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. JM, saya ingin bertanya, apakah JM sudah pernah dengar kriteria bahwa pendakwa radikal intoleran Persi bla bla bla, yang diantaranya adalah mengkafirkan non muslim, gitu. Ya, aku pernah dengar aja, cuman aku nggak tertarik, maka aku tidak begitu ambil pusing lah, ya. Berikutnya dari Buol kita ke Kang Agus Hermana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, Islam rasional, ya. Bandung hadir dalam kajian yang rasionalis. Semoga Tuan Guru diberi kesehatan yang prima dan keberkahan dari Yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat 11 nomor ayatnya 117, ya. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya berbuat kebaikan. Mantap, ya. Saya ingatkan kepada seluruh teman-teman yang seiman untuk selalu berbuat kebaikan, amal soleh, ya. Sebagaimana yang diingatkan Tuan Guru bahwa kain kapan itu tidak ada sakunya. Benar, ya. Semoga kita ingat, ya, bahwa kain kapan itu tidak ada sakunya. Wassalam. Oke, terima kasih matur nuwun untuk Kang Mas Agus Hermana. Berikutnya kembali dari Buol, ya. Cerita inspiratif Kang Benhur Bama. Oh, ini dulu orang tuanya terjebak bisnis riba, ya, tapi alhamdulillah di tahun berapa ini? Terlalu panjang, ya. Jadi aku singkat-singkat aja. Di tahun 2019 telah memutuskan berhenti dari riba. Alhamdulillah, ya. Karena riba itu sesuatu yang menjijikkan. Dosa yang paling ringan itu seperti anak kandung berzina dengan ibunya sendiri. Itu dosa riba. Bayangkan, ya. Itu dosa yang paling ringan. Tapi alhamdulillah orang tua saudara kita ini sudah berhenti dari riba, ya. Dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa ribanya, ya. Berikutnya, walaupun memang ada resiko keuangan yang harus diterima, tapi nggak sampai harus miskin raya. Enggak, ya. Kan Allah, lihat, ketika Allah melarang ini, maka Allah akan
membolehkan itu. Jadi dia ya jauh-jauh juga ya, pasangan juga ya. Kalau ini dilarang maka itu dibolehkan gitu. Jadi solusinya ada dari permasalahan itu. Contohnya riba. Allah larang riba. Tapi Allah halalkan jual beli. Solusinya ke sana. Ya, enggak melarang riba terus tidak memberikan jalan keluar, enggak. Jadi riba itu dilarang, jual beli itu dibolehkan. Itu begitu ya. Oke, terima kasih atas inspiratifnya dari Buol. Berikutnya Bapak sesepuh kita Pak Iwan Tamim, alhamdulillah bisa ngaji, semoga lancar rezekinya dan cepat sembuh. Salam Isra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Iwan Tamim. Berikutnya bersaudara Guprombi, alhamdulillah masih bisa hadir. Salam Islam rasional dari Kendal Kaliwungu. Oh, berarti paling tidak ada 2 saudara kita di Kendal ya. Mendoakan semoga JM selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kebaikan doanya juga berpulang kepada yang mendoakan. Kang Mas Helmi Aprianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Cilacap Kota Nusa Kambangan. Cilacap hadir Gus, semoga batuk jenengan lekas sembuh Gus. Salam Islam rasional. Matur nuwun doanya ya. Banyak yang mendoakan. Makasih. Salam untuk keluarga di Cilacap dan untuk Bapak tercinta. Ya, Kang Mas Helmi, matur nuwun. Berikutnya soleha kita Gispati, alhamdulillah nyimak, semoga cepat sembuh Tuan Guru. Salam Isra. Salam Isra juga, salam untuk semua keluarga di Palu. Kemudian Kang Mas Sahrani Gifari menyimak setelah tayang 3 jam. Mantap, nggak apa-apa. Oke, hari ini cuaca terus cerah. Waduh, mengasihkan dong ya. Berikutnya kita ke Ambon, ada Kang Halim Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Isra, Ambon izin mengaji dan sehat selalu Tuan Guru, amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Kang Halim Rais yang ada di Ambon. Salam untuk keluarga semuanya. Berikutnya, oh ini saudara Kristen kita Kang Mas Denny Riberu. Iman itu menerangkan akal budi sekaligus mencerahkannya. Ketika akal budimu yang hanya secuil itu ingin menguasai iman, maka tolong periksa psikismu ke dokter jiwa. Salam akal waras. Nah, ini salam akal waras dari orang yang nggak waras ini. Repot gimana ini menjelaskannya. Kemarin Denny bilang bahwa pengkhianat itu mendapat apa? Berkat atau rahmat dari Allah gitu. Sulit kalau orang sudah nggak waras gini ya, sulit dijelaskan. Dia bilang salam akal waras tapi akalnya sendiri tidak waras. Iman itu tidak bisa menerangkan akal budi. Iman itu sebuah usaha. Alat yang digunakan untuk mencapai usaha itu toolsnya, instrumennya itu akal budi. Usahanya apa? Mencari pengetahuan. Maka pengetahuan itu nanti akan membuahkan iman. Begitu kalau berpikir yang waras. Jadi tidak bisa orang ujuk-ujuk beriman tuh tidak bisa Denny tanpa pengetahuan. Cuman kalau kamu sudah terlalu berat meninggalkan dogma ya sudahlah, tidak apa-apa, aku hormati saja gitu ya. Tapi dari 2 pernyataanmu kemarin dan hari ini itu bukan pernyataan orang-orang yang waras. Karena sudah meninggalkan akal yang waras ya karena dogma itu. Tapi ya tidak apa-apa kan, aku menghormati juga. Kemarin kan seperti yang sudah dikomentari teman dari Buol juga kalau nggak salah itu. Masa orang berkhianat kok dirahmati atau apa kemarin istilahnya sama Allah? Tidak mungkin. Dan di Alkitab tidak ada penjelasan itu. Kamu baca Alkitabmu kembali. Yang ada posisi Yudas itu distempel sebagai pengkhianat. Itu nggak ada pengkhianat yang dapat rahmat, itu nggak ada. Nah, sekarang kamu bilang iman itu menerangkan akal budi. Mana bisa? Dulu mana iman dengan akal budi? Dan itu 2 yang berbeda. Orang berakal budi dulu baru beriman. Kalau kurang nggak jelas juga, lihat ini ya. Kamu baca di sebentar, tak carikan ini supaya Denny paham tentang Alkitab ya. Jangan hanya dibodoh-bodohi sama dogma aja kamu. Sebentar. Gimana ini carinya ya?
Eh, di surat Matius kalau tidak salah, coba lihat di surat Matius ya. Di surat itu di awal-awal kok, di awal-awal ya, nggak terlalu jauh. Oh, di Matius 22 pertengahan, sorry. Matius 22 pertengahan ya, berarti ya. Nomor ayatnya yang 37. Begini, kan Yesus itu diuji, ditanya sama orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu gitu loh, dia gak gampang percaya. Ini benar gak Mesias ini? Ditanya. Kalau kamu lihat sampai nanti dimulai dari Markus 12 itu sudah jelas banget di situ. 12:29 itu. Ya. Begitu juga di Matius 22:37 ini, ya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu." Dengan apa mengasihi Tuhan Allah itu? Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi kita mengasihi Tuhan Allah itu dengan akal budi instrumennya, dengan hati, dengan segenap jiwa, itu merupakan instrumen-instrumen yang ada. Nggak ada ceritanya orang tidak punya akal budi, ya, dia bisa mengenal Allah, bisa mengasihi. Nggak bisa, orang akalnya nggak waras kok. Gitu loh. Jadi kebolak-balik ya, karena kamu sudah mabuk dogma itu apa? Jadi sulit. Mana ada iman kok menerangkan akal budi itu iman dari Hong Kong apa? Nggak bisa iman menerangkan. Justru iman itu buah pengetahuan. Pengetahuan itu diperoleh lewat orang yang berakal budi. Kalau nggak ada akal, nggak bisa. Orang gila itu suruh sekolah nggak bisa. Orang akalnya nggak waras kok. Gitu. Jadi kalau kamu bilang iman itu menerangkan akal budi sekaligus mencerahkannya. Ketika akal budimu yang hanya secuil itu ingin menguasai iman, maka tolong periksa psikismu ke dokter jiwa. Iya, tapi dokter jiwanya juga diperiksa dulu. Itu dokter jiwa yang jiwanya beres atau enggak. Gitu. Ya, pelajari lagi surat Matius 22:37. Kalau enggak salah di Markus 29 juga itu kan tentang hukum-hukum nanti itu ya. Coba kita lihat sebetulnya di Markus 29 ya. Di Markus, ingatku ada juga penjelasan tentang itu. Nanti itu saling terkait gitu loh. Jadi orang Israel itu nggak gampang percaya, ditanya Yesus itu siapa kamu gitu loh. Ya. Nah, ini ya benar Markus 12:29. Itu terlalu panjang kalau aku baca. Perikopnya tentang hukum yang terutama itu ya. Lalu tua-tua Yahudi memberi utusan, amanatnya dikasihkan, tolong kamu tanya siapa Yesus itu. Datanglah utusan Yahudi ditanya. Maka ditanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu tunggal, esa. Bukan Tuhan itu Tritunggal, tidak ada. Gitu loh, tidak ada. Kemudian, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Lihat, akal budi. Itu hukum yang keberapa? Hukum utama. Nanti baru hukum yang kedua, itu tentang hukum kasih. Kasihlah. Jadi sama, semua nabi begitu. Hukum utama itu hukum-hukum vertikal. Nanti hukum yang kedua itu hukum-hukum horizontal. Ini kepada yang membuat kita hidup dan mati, kepada YHWH, kepada Alif Lam Lam Ha, ini kepada sesama makhluk. Mesti begitu. Ini kan begitu ya. Yang utama apa? Maka ditanya denganlah orang Israel, Sema Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Baru yang kedua itu hukum kasih. Kasihlah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Tapi yang terpenting aku untuk menjelaskan kepada si Denny ini mungkin dia kurang paham Alkitab. Jadi ya baca sih, tapi enggak, orang baca itu belum tentu ngerti. Jelas sekali di sini ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu
Jadi kita mengasihi Tuhan itu dengan akal budi. Diawali dengan iman kepada Allah yang tunggal itu, bukan Allah Tritunggal. Orang Allah berapa aja kalian bingung kok. Ada yang Allahnya tunggal, tauhid, Kristen tauhid, saksi Yehova. Ada yang Allahnya tunggal tapi ke Yesus jadinya oneses. Ada yang Tritunggal. Nah, sekarang ada yang pendeta yang gugat Tritunggal, katanya enggak, Tuhan kami 3, cuman mereka kerjasama. Dalam konsep tunggal aja babak belur sampai sekarang. Gitu mau ngaku pasti masuk surga, pasti masuk surga. Surga Hongkong apa? Hukum yang paling utama aja nggak beres kok. Semua itu akan runtuh kalau hukum utama itu kita tidak beres. Kalau di Al-Quran itu, kalau la ilaha illallahmu gagal, maka engkau tidak punya harapan. Jadi tauhid, makanya Allah itu tidak boleh dimadu. Yang nggak boleh dimadu itu hanya Allah. Istri boleh dimadu. Ini perempuan-perempuan soleha supaya telinganya dengar juga semua. Kamu itu bukan siapa-siapa. Selama dimadu dalam syariat Islam boleh. Yang nggak boleh dimadu itu hanya Allah. Jangan menyamai Allah. Syirik itu artinya mencampur. Allah dicampur dengan yang lain. Allah dimadu dengan yang lain. Allah tidak mau. Makanya dalam hukum-hukum agama Abrahamic faith, syirik itu najis. Tidak boleh. Yahudi itu tidak mau syirik. Nasrani juga tidak mau. Nanti nyimpang jadi Kristen. Islam tidak mau syirik. Karena Bapak Abraham atau Bapak Ibrahim itu Bapak Tauhid kita. Gitu loh. Ya. Nah, sekarang hukum aja dia nggak tahu bagaimana. Akal budi aja nggak tahu. Akal budi itu instrumen. Dengan akal kita belajar mencari pengetahuan. Dengan pengetahuan itu kita membangun iman, gitu loh. Kok dibolak-balik? Ya, aku hanya berusaha menjelaskan ya. Kalau masih belum waras juga ya, di luar kemampuanku sudah. Ya, oke. Berikutnya Hermawan Natawijaya, Kang Herman. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra. Alhamdulillah masih nyimak kajian Gus hingga saat ini meski jarang komen. Semoga lekas sembuh flu-nya Gus. Oke, terima kasih. Ini satu rumah kena gejala semua ini. Diawali dari aku, ya, Permaisuri sama Gra itu juga mulai batuk-batuk. Kemudian Kang Suratno Eko, Keluaran 62. Kang Suratno Eko panjang-panjang dan banyak-banyak komennya ya. Saya pilih yang ini 1, 2 ya. Kang Suratno bisa Kak membuat satu komen tapi itu merangkap semua yang mau kamu maksudkan. Karena kalau gini kasihan yang lain, nanti kalau aku nggak baca juga nggak enak ya. Karena panjang Mas, aku harus membagi waktu antara, aku nggak mau ada kesan selama kalian memenuhi kriteria mesti aku apresiasi. Tapi kalau sudah keluar dari etika aku nggak mau. Entah itu Islam, entah itu Kristen, aku nggak pilih-pilih. Jadi jangan nanti ada kesan, oh hanya komennya Islam aja yang dibaca. Enggak, semua aku apresiasi selama itu memenuhi etika, gitu loh. Nah, dalam rangka ini, kalau semua komennya Kang Mas Suratno aku baca, tentu kan kasihan yang lain kan juga harus berbagi waktu, gitu loh. Mungkin bisa belajar seperti teman-teman bagaimana menulis komen yang singkat, padat gitu lah. Kalau kamu kan ini ada berapa komen kamu ini? 1 ya, 2 ya, terus apa lagi? 3. Nah, 3 kali komen 4. Nah, ini panjang-panjang semua ini. 4 kali komen. Kan aku nggak mungkin bacakan semua. Kasihan teman lain nanti nggak dapat waktu. Gitu loh. Ini komenmu ini ada 4. Yang menarik komen yang gini. GM tak berani baca komen saya yang kedua. Apa menakutkan ya? Aku ini sebetulnya ingin memuaskan kalian semua. Cuman kan ya nggak iso lah, nggak bisa. Aku punya keterbatasan. Aku sendiri, kalian banyak, nggak bisa.
Tapi aku berusaha untuk memuaskan, memperhatikan, mengapresiasi kalian semua. Jadi kalau ada yang nggak terbaca ya dimaklumi, mungkin kelewatan. Apalagi Suratno Eko ini kalau komen panjang-panjang dan lebih dari satu gitu ya. Masa begini komennya? Gue JM tak berani baca komen saya yang kedua. Apa menakutkan ya? Ya jangan marah gitulah ya, jangan ngambek gitu ya. Enggak Mas, aku tetap perhatikan, tapi ya tolonglah dimaklumi. Seperti tadi belajar dengan teman-temannya itu kan, teman-teman Islam kan itu kalau komen singkat padat gitu loh Mas ya. Oke. Ngapunten kalau nggak terbaca yang mana aku juga nggak tahu ya. Yang jelas ya enggak lah, kamu kan tetap aja manusia, bukan manusia yang bukan seperti Allah menjadi manusia, dan kamu kan juga bukan Suratno Eko yang menjadi hantu, ngapain juga takut. Enggak. Ya kelewatan aja, mohon dimaklumi. Nyun ngapuro Kak Mas Suratno Eko ya. Karena juga enggak mungkin aku baca semua. Kita berbagi lah Mas ya. Supaya enak, supaya sama-sama enak kita. Ya. Oke. Berikutnya iki aku naik turun lagi nih scrollnya, nanti ada yang terlewat lagi, protes lagi. Kang Herman sudah ya, Herman Attawidaya sudah ya. Oke, Kang Suratno Eko sudah lah ya, Kang Suratno ya. Aku tetap perhatikan kok ya. Kemudian Kang Mas Edi Margono Jogja matur nuwun, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Mbak Aisyah soleha kita di Surabaya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini soalnya kita ini senior nih, lama banget ya, Surabaya ya. Kemudian Mas Alkoba, Mas Alkoba mantap ini dari Surabaya. Seseorang yang dilahirkan pada hari Selasa punya watak sulit percaya seseorang. Lahir pada pasarannya wage, tabiat tidak tetap, keras dan mudah marah, sering bentrokan dengan keluarga. Untuk meredam bawaan seperti demikian, perbanyak zikir, ya Rahmanu, ya Rahimu, dan selamatannya Nabi Yunus alaihissalam yang disanjung. Mantap. Terima kasih atas deskripsinya itu dari ini dia sepertinya belajar juga tentang apa ya, horoskop Jawa ya. Oke, matur nuwun Kang Mas Alkobaid. Berikutnya soleh kita Loisa Adriana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Mas Hermes Edison Kalteng, Hermas Edison Kalteng. Hadir nyimak Gus. Oke, terima kasih. Semoga semakin paham keislamannya, semakin mantap. Kalau sudah sampaikan kepada saudara-saudara lain yang belum mendapatkan hidayah, dan semoga mereka mendapatkan hidayah lewatmu dan mau menerima. Ya, Kang Mas Hermas, pelan-pelan saja, kalem-kalem ya. Mungkin ada keluarga yang masih belum menerima hidayah, maka kamu sampaikan saja. Pelan-pelan, enggak usah buru-buru ya. Oke. Duh, ini Mas Deninya 2 kali ya. Diksi tidak pernah melihat dan mendengar suara Allah, apakah sama dengan diksi tidak bisa melihat dan mendengar suara Allah? Wah, ini bolak-balik. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ini ingin senyum. Gimana jelaskannya ini? Jelasannya gini ya. Misalkan ada orang kan gitu, tak tanya, misalkan begini. Kamu pernah melihat apa, mendengar suara Allah? Ya enggak pernah. Karena apa? Ya karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Itu aja jawabannya. Sekarang kan kamu tenang sendiri. Kenapa dia tidak pernah? Karena tidak bisa. Kamu pernah merubah daun pisang menjadi duit? Tidak pernah. Kenapa? Tidak bisa. Kan sama aja gitu loh. Jadi kan, tapi ginilah ya, daripada sibuk bermain filsafat, itu kan bahasa-bahasa bolak-balik ya, pokrol lah gitu itu ya. Mendingan langsung aja ke Yohanes 1:18. Itu Yesus jelas mengatakan ya. Ini aku bacakan. Ini Yesus loh ya. Masa sih kamu nggak taat sama Yesus? Katanya Yesus itu Tuhanmu. Masa kamu nggak taat sama Tuhanmu? Apa kamu mau bikin Tuhan baru lagi?
Nih lihat ya, Yohanes 1:18 aku bacakan. Aku itu selalu berpijak pada Alkitab dan Al-Quran loh ya. Kalau untuk teman Kristen Alkitab ya. Jadi aku jangan lari ke Alkitab gitu. Alkitab ansik gitu ya. Nanti kalau mau sejarah boleh lah. Tapi dia juga tidak absolut gitu. Ini ya, Yohanes 1:18. Ini Yesus loh yang bilang, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya. Tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Nah, lihat ini. Dialah yang menyatakannya. Ini pernyataan Yesus. Terus kamu bantah, kamu Kristen cap opo? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Lah ini pernyataannya Kristus, kamu bantah lah. Kamu itu Kristus, Kristen cap opo? Cap apa kamu itu? Kemarin sudah meragukan kitab suci, walaupun dijawab bukan berarti saya meragukan kitab suci saya. Lalu kalau kamu nggak meragukan, ngapain ditinggalkan? Terus memegang sejarah. Itu kan apologi yang nggak sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi kalau Kristen itu ya tunduk terhadap ucapan Yesus. Sudah jelas loh, Dia Allah ya. Dialah yang menyatakannya. Yesus yang menyatakan bahwa tidak seorang yang pernah melihat Allah. Jangan lagi dibolak-balik tidak pernah dan tidak bisa. Iya, karena apa tidak pernah? Karena memang tidak bisa dilihat gitu loh. Aduh, boy, Kristen cap apa kamu itu? Oke, kita kembali ke Kang Muhammad Rusdi. Assalamualaikum. Solo nyimak Gus. Solo kita punya 3. Ibu yang satu, tapi ibunya sekarang jarang komen, mungkin sibuk ya. Ini ada Kang Mas Muhammad Rusdi Solo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Solo nyimak Gus. Oke. Matur nuwun Kang Muhammad Rusdi nggih. Kemudian Hari Sunandar, Kang Mas Hari Sunandar ya. Oke, terima kasih. Arif Musinin Tuban siap hadir Gus. Oke, terima kasih. Ingat, kamu punya tugas membina istrimu supaya paham Islam ya, kamu didik. Jangan kamu lepas karena dia mualaf kan gitu. Didik, nyimak Gus. Oke, terima kasih. Nah, ini ada informasi bagus dari Kang Mas di Margono. Bagaimana caranya Allah berfirman kepada hambanya? Bacalah surat 42 Al-Syu'ara ayat 51 sampai 52 ya. Jadi nanti itu kata-kata bahwa Allah itu berfirman langsung kepada Kanjeng Nabi Musa. Berfirman langsung itu jangan dipahami langsung gini nih seperti saya dengan kamu itu, enggak. Langsung itu artinya tanpa melalui malaikat, tapi tetap saja lewat tabir gitu loh. Kalau nggak paham itu nanti jadi bingung kalian semua. Oke, Kang Mas di mana matur nuwun. Kemudian siapa lagi ini? Kang El Diablo Bandung, terima kasih. Nomor 10-nya. Kemudian siapa lagi? Kang Muhammad Rusdi dari Jolo ya. Kalau masalah fikihnya orang Yahudi kan sudah dibatalkan sama Efesus 2:15. Jadi menurut saya orang Kristen nggak punya fikih. Maaf kalau saya. Iya memang. Makanya ya kemarin itu kan aku bilang, kita ambil contoh yang paling gampang aja, yang gitu Alkitabiah. Yesus itu mati, nggak bagus ya. Astagfirullah. Mati itu kan anak kucing itu mati. Tapi tekstualnya Alkitab bilang begitu sih, repot kadang-kadang. Harusnya jangan gitulah. Yesus itu wafat, ya. Nah, ini bentuk aku menghormati Yesus. Jadi jangan bilang gue seperti nggak menghormati Yesus. Nggak boleh, karena Islam itu memerintahkan kita menghormati semua para nabi. Yesus itu ketika wafat itu tekstual loh, itu dikafani. Bukan pakai jas, pakai baju, pakai segala macam perhiasan duniawi, nggak ada. Kafan itu adalah pakaian terakhir para hamba-hamba Allah yang dia melandaskan keimanannya pada jalur Abrahamic faith. Anak-anak Abraham itu kan ada Yahudi, Nasrani, Islam.
Itu semua begitu, ndak ada meninggal itu terus jasadnya itu dikasih jas, dikasih apa itu. Itu ada dalam kekristenan. Makanya aku bilang kemarin, kekristenan itu fikihnya di mana itu ndak ada. Dia mengambil fikih berdasarkan humanisme. Kalau fikih teologisnya kan sudah selesai seperti Kang Muhammad terus dibilang di surat Efesus 2:15 itu. Karena apa? Penyalipan itu sudah dianggap membatalkan hukum Torah. Padahal saripati fikih Yahudi itu dihukum Torah. Gitu loh. Kalau masih kurang jelas aku kasih sampel ya. Apa ya yang enak ini ya? Sabat. Udah setengah jam nih. Sabat ya. Sabat itu masih dimuliakan sama saudara kita Yahudi. Sama kekristenan dia bergeser menjadi kalau kita bilang ahad. Dari 7 ke 1 itu loh meloncat dia. Kalau mereka bilang menjadi minggu. Kalau kita ahad. Itu hukum Torah itu. Jadi pikirnya memang sudah buyar gitu loh. Sudah buyar. Akhirnya mengambil pikir apa keputusan bapak-bapak gereja, apa yang menjadi kebiasaan humanisme gitu. Kalau Yahudi masih memelihara sabat itu. Kalau kekristenan kan tidak. Nasrani masih, karena Nasrani perdana itu ya Yahudi. Jadi murid-murid Yesus yang 12 itu awalnya ya Yahudi gitu loh. Yesus sendiri kan tunduk terhadap hukum Yahudi, dia disunat. Nah, makanya kekristenan ini memang ya dia dibilang lepas sama sekali juga tidak, karena dia tetap sejarahnya itu lahir dari Nasrani. Tapi dibilang dia sudah berubah juga dari Nasrani ya iya. Contohnya tadi itu contoh fikih yang paling simpel gitu Mas ya. Kalau di Efesus 2:15 itu karena tersalibnya Yesus itu menjadi pembatal hukum Torah. Padahal dalam hukum Torah itulah fikih dipertahankan ya, akhirnya ya wassalam. Oke. Pak Iwan Tamim sudah tadi ya. Alhamdulillah bisa ngaji, semoga lancar rezekinya dan cepat sembuh. Salam Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Pak ya. Itu komen-komen yang telah aku apresiasi. Aku perhatikan sama kalian semuanya ya. Kalian jangan selalu terpana pada judul utama kajian kita. Perhatikan juga ketika aku menjelaskan atau memberikan apresiasi terhadap komen-komen yang ada. Karena dalam penjelasan itu juga terdapat pengetahuan. Cuma kan itu parsial-parsial gitu loh. Jadi jangan kamu remehkan juga. Karena pertanyaan temanmu itu juga pertanyaanmu. Kan boleh jadi yang ditanyakan temanmu kamu juga belum tahu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini masih apa ini? Jahe sama gula merah, belum kopi. Beberapa hari ini nggak ngopi. Oke, tajuk kita adalah hati-hati membaca sejarah karena dia bukan kitab suci. Jadi begini ceritanya. Aku cerita lepas saja ya. Nanti kamu ambil sari. Kalau kita berjalan ya dari daerah Malang tuh ya, mau naik ke Batu itu sebelum terminal Landung Sari itu ada rumah sakit. Institusinya aku nggak bilang lah ya, nggak enak. Karena kita tidak membicarakan itunya, yang kita berbicarakan adalah masalahnya, problematikanya. Kita tidak pernah membicarakan orang, yang kita bicarakan adalah masalahnya, problematikanya untuk kita jadikan pelajaran bersama. Gitu. Bentar, ini ingusnya mau keluar lagi. Informasi ini sebetulnya berawal dari sahabatku yang sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal baiknya, yaitu Kang Mas Hilmi siapa ya?
Hilmi, lupa aku. Hilmi Al-Katiri atau belakangnya siapa lupa aku. Hilmi Mahri kalau nggak salah. Ya, nggak tahu aku. Sepertinya Mahri, lupa. Kan ada saudara-saudara kita dari keturunan Arab kan begitu ya. Nama seperti orang Batak juga ya. Seperti kemarin ya. Layunan itu ternyata marganya Saragi gitu. Sebetulnya sama aja sih, Batak ya begitu, Arab juga begitu ya. Oh iya, Hilmi Mahri. Tapi kalau salah ya mohon dikoreksi. Mungkin ada teman-teman Batu yang dengar. Hilmi Mahri, ingat tuh. Saudara kita ini kan awalnya ya bergulat dengan dunia seni. Akhirnya yang musiknya itu ditinggalkan. Tapi era lama, era 80-an, eranya almarhum Gomblo, Leo Christie itu ya. Jadi itu tahun-tahun 80-an ya. Akhirnya itu ditinggalkan, tapi jiwa sastranya masih ada, maka dia masih sering menulis karya-karya sastra, cerita-cerita yang mengandung hikmah gitu, dan cakap, tulisannya jago ya. Jago-jago, tulisannya bagus-bagus. Kan dia nggak tahu gimana ceritanya, dia berkelompok dalam komunitas salafi gitu. Aku kadang-kadang guyon, kalau kamu cerita sastra itu ke aku saja, jangan ke teman-teman salafi gitu. Aku menghibur diri dia gitu. Karena kan kalau dia sama-sama teman salafi kan nggak mengenal yang sastra seni begitu-begituan. Makanya aku bilang, kalau kamu cerita-cerita itu sama aku saja. Nah, jadi kalau dia cerita itu aku mempersiapkan waktu dan diriku untuk mendengar gitu ya, supaya dia ada sebuah ungkapan apa yang ada dalam hatinya itu. Teman-teman ngobrol lah gitu ya. Dan aku belajar dengan dia tanpa dia tahu. Jadi begini, ini kita ngobrol keluar sejenak. Pada waktu itu kami usai melaksanakan sholat maghrib berjamaah di salah satu masjid terkenal di Kota Batu. Dia buru-buru, tak tanyain, kamu mau kemana? Buru-buru sholat langsung keluar. Saya mau ngantarkan orang sakit gitu, ke rumah sakit gitu. Oh iya ya, kan masih mending kita toh, dia bilang. Apa? Kalau kita kan mengantarkan orang sakit tugasnya, daripada kita yang diberi sakit gitu. Oh iya aku bilang. Di situ aku banyak belajar. Sepertinya sederhana pesan itu ya. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Aku bersahabat baik dengan dia ya. Ini Gerah itu masih TK atau belum sekolah, ini pernah dibeliin sepatu. Ya. Lupa aku. Ya, itu saat-saat berapa gitu. Dari situ aku mengambil pelajaran. Setiap ada orang sakit, aku berusaha untuk menolong. Jadi banyak orang-orang yang menjadi guruku tanpa dia tahu. Dia dalam itu menjadi guru kehidupanku. Coba kerangka berpikirnya kamu resapi. Kan bener kan? Itu menjadi kamu selalu peduli, selalu aware terhadap tetangga-tetanggamu, saudaramu yang sakit. Dia bilang apa? Kan masih mending kita kan? Kita ditugaskan mengantarkan orang sakit, merawat orang sakit. Karena dia banyak juga. Dia punya namanya Al-Maun, Yayasan Al-Maun itu khusus orang-orang yang termarginalkan lah ya, pemulung, pengemis itu dia rumat, dan ada tempat tinggalnya, dia bikin tempat tinggal gitu. Dia selalu ngomong sama aku, "Cow." Nah, makanya kan teman tuh manggil aku macam-macam. Ada yang Habib, ada yang macam. "Cow, aku pengen naruh Kanjeng Nabi mengene." Gitu. Aku merinding cerita dia. Aku pingin aro Kanjeng Nabi ku ngene. Saya pingin besok bersama Nabi Muhammad tuh begini gitu. Ini Nabi, ini dia, berdekatan maksudnya. Karena apa? Sayang terhadap orang-orang miskin yang seperti kita ceritakan kemarin tentang berbuat baiklah itu ya. Jadi dia memang di situ. Jiwa seninya tinggi, jiwa sosialnya juga tinggi. Ya. Jadi bisa dibilang sastra dia, sastrawan karena tulisan-tulisannya bagus. Salah satu kesempatan dia bilang sama aku, jadi informasi ini
lewat dia awalnya ya. Oke, aku ceritakan informasinya seperti apa. Jadi begini, kalau kalian ada acara rekreasi dari Malang mau ke Batu, itu sebelum masuk terminal Landung Sari di sebelah kiri itu ada rumah sakit. Ya. Itu rumah sakit kampus, karena kan sekarang universitas kalau dia membuka jurusan kedokteran kan harus punya rumah sakit. Nah, itu nggak tahu kebijakan itu mulai kapan. Dulu kan nggak begitu ya. Nah, sekarang kan kampus-kampus, rumah sakit kampus kan banyak. Rumah sakit di universitas yang punya jurusan kedokteran. Nah, salah satunya itu. Nah, aku dikasih tahunya itu. Setelah dikasih tahunya aku penasaran. Tak lihat beneran. Oh ternyata bener. Di situ ada salah satu masjid. Kalau kita masuk rumah sakitnya, belok kiri sebelum terminal Landung Sari. Nanti setelah di dalam sebelah kanan ada masjid. Masjid itu berarsitektur Chinese. Baik warnanya, modelnya, Chinese punya. Ya, Chinese punya. Tetapi yang menjadi diametral, nggak match, ya. Masjid itu dikasih nama Masjid Mbah Bejo. Siapa Mbah Bejo itu? Tokoh karismatik ulama di kota kami. Tapi sudah almarhum, ya tahun berapa itu almarhumnya. Tokoh tua, ulama tua, karismatik. Banyak ulama-ulama lahir dari tangan beliau. Jadi Mbah Bejo gitu ya. Antara historical Mbah Bejo dengan masjid itu ndak match. Dametnya di mana? Mbah Bejo itu aku sudah berusaha cari informasi, itu genetikanya Jawa. Betul loh. Sementara masjidnya itu dengan arsitektur Chinese kan nggak match. Artinya harus ada yang dikalahkan. Kalau mau mempertahankan Mbah Bejo sebagai kehormatan kita sebagai penerus-penerusnya, ya masjid itu harus dirubah arsitekturnya Jawa. Kalau masjid arsitektur Jawa itu di atasnya ada tiga gundu, tiga limas. Coba kalian main ke kota Kudus itu begitu. Masjidnya itu ada limas begini, tiga kalau tidak salah ya. Nanti yang Jawa-Jawa itu tolong dijelaskan ya. Tiga limas atau berapa kalau aku salah. Yang jelas dia limas. Adapun masjid yang belenduk gini, itu biasanya perspektifnya Arab dan kita selalu mengatakan itu arsitektur Islam. Enggak. Ya, jangan salah. Itu arsitektur belenduk itu diambil dari Roma. Ini kita kalau nggak paham budaya, nggak ngerti sejarah, kacau jadinya. Maka kalian jadi kaget nanti. Kalian ini ada Semarang kan? Ini mas-mas yang di Semarang coba main ke gereja belenduk. Orang sana bilang gereja itu gereja, belenduk itu karena kubahnya belenduk. Itu persis masjid itu. Apakah salah? Tidak salah, silakan saja. Orang itu juga bukan lambang Islam kok. Terus ada bilang lagi lambang Islam bulan bintang, siapa ngomong? Bulan bintang itu nanti prosesnya setelah kekinian, jauh setelah era Kanjeng Nabi. Gitu loh. Terus ada yang bilang itu orang Islam nyembah bulan sama bintang. Kenapa tuh di atas masjidnya ada bulan? Aduh, kacau. Ini yang teman-teman Semarang tolong kasih tahu di komen ya. Alamatnya di mana? Di Masjid Belenduk. Kan ada masjid seperti gereja kubahnya di Semarang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini supaya kita tidak terjebak aksesoris gitu ya. Supaya kita tahu kronologisnya, sejarahnya tahu. Gitu ya. Terus setelah tak lihat ternyata apa yang disampaikan oleh saudaraku almarhum Kang Mas Hilmi ini benar. Maka aku mendekati. Karena ini kan masjid kampus. Kampus ini di bawah salah satu ormas Islam terbesar dan tertua di negeri kita. Tapi aku tidak masuk dalam hierarki strukturalnya enggak. Secara antropologis iya. Ya. Aku banyak berteman dengan mereka. Antropologisku juga begitu. Bahkan dua anakku itu sekolah di sana semua. Dan alhamdulillah karena dibantu oleh mereka.
Ya. Paham ya, paham dulu ya ceritanya ya. Nah, karena aku tidak masuk dalam struktural, aku pernah ngurus surat anggota aja nggak diberi, mungkin dianggap terlalu liberal ini, nggak usah dikasih. Gitu. Sampai berkali-kali kita tanya, endi aku ngurus anggota, kartu anggota nih, sampai yang ngurus tuh kebingungan mau pakai alasan apa lagi. Nggak punya, sampai sekarang aku nggak punya. Aku itu hidup dalam komunitas itu, tapi bagiku kan nggak diikat hanya kartu aja toh. Bagaimana memang kita hadir dalam pergerakan itu kan sudah itu lebih 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 aktualisasi kan daripada sekedar kartu aja kok. Dan aku pernah cerita dengan Ustadz sahabatku, tokoh dari organisasi dakwah itu ya, tapi dia posisinya di Malang. Aku bilang, saya ini ngurus kartu nggak keluar Ustadz, kartu anggota. Kenapa ya? Mungkin dianggapnya gue seperti liberal gitu aja. Karena gue pernah dulu ngisi kajian juga di komunitas mereka ya. Yang akhirnya juga jadi dilema antara yang tua dan yang muda. Yang muda suka, yang tua terus Pak Ustadznya bilang, ya sudah saya uruskan. Oh jangan Ustadz, jangan nggak enak aku. Ya sudahlah, orang penting kan kan nggak harus diukur dengan kartu, yang penting kita hadir dalam perjuangan itu. Oh ya sudah, aku udah mau. Nanti kalau diuruskan aku nggak enak, dikira aku mengintervensi, kan lain. Kotaku kan Batu, sedangkan beliaunya induknya organisasinya kan yang di Malang gitu. Kalau dia mengintervensi Batu kan nggak enak ya. Jadi aku nggak bisa masuk, tapi aku sudah sampaikan lewat yang masuk ke organisasian, lewat yang kampus, karena kan aku juga ada teman. Sampai temanku yang aku kasih pesan itu, oh iya yo, nggak tak sampai. Ya nanti saya sampaikan, karena mbaknya dia itu termasuk orang penting di kampus. Aku yang heran, itu kan kampus dunia intelektual. Apakah dia tidak memperhitungkan faktor historikalnya nanti? Kalau sekarang aja generasi itu ini nggak kenal. Sekarang orang sudah nggak kenal siapa itu Mbah Bejo. Yang kenal itu hanya orang-orang yang umurnya sudah setengah umur itu baru kenal. Dan itu pun ada yang sebatas cerita, karena Mbah Bejonya memang sudah almarhum. Kalau itu dibaca sekarang aja, kalau yang nggak tahu ya itu sudah bermasalah. Apalagi dibaca 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Ya. 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, sampai tahun-tahun puluhan ke depan, sampai ratusan tahun dibaca. Bagaimana membaca sejarah itu? Maka kalau nanti penerus-penerus kami yang di sini ini mendiskusikan, kami sementara sudah lewat semua karena sudah game over, mereka akan terjadi polemik. Mbah Bejo ini sebetulnya Jawa atau Chinese? Akan menjadi polemik. Orang membaca sejarah, membaca apa yang ditinggalkannya. Coba. Kan menjadi polemik. Yang mengatakan Mbah Bejo itu Chinese atau biasanya disebut punya darah Tionghoa, yang nggak salah. Karena apa? Nah, itu masjidnya, arsitekturnya Tionghoa, Cina. Berarti kan punya darah Cina, orang Cina. Gitu. Tapi yang sebaliknya kan, oh enggak, Mbah Bejo itu kata mbah-mbah saya dulu lahirnya itu loh di Malang ini, di daerah sini nih loh. Dia Jawa. Nah, polemik gak berkesudahan. Karena apa? Sejarah itu ya begitu, tergantung validitas daripada bukti-bukti yang ditinggalkannya. Nah, bukti yang ditinggal itu tidak valid, dan aku nggak tahu, ini kan kampus dunia intelektual seharusnya berpikir seperti yang aku bilang tadi. Kalau memang arsitekturnya China seperti itu, ya sudah kasih nama Cheng Ho atau siapa kayak itu, match dia. Jangan arsitekturnya Chinese, tokohnya itu menjadi nama Masjid Mbah Bejo. Mbah Bejonya Jawa, nggak match. Kalau mau mempertahankan Mbah Bejo, arsitekturnya diganti jadi masjid dengan arsitektur Jawa, itu baru match. Itu loh. Nah, sementara arsitekturnya Cina, namanya nama tokoh Jawa, nggak match.
Sekian puluh tahun kemudian generasi-generasi yang kami sudah nggak ada melanjutkan lagi debat seperti tadi yang aku bilang. Ini Jawa atau Tionghoa? Sama-sama ngotot karena data sejarah seperti itu. Itu yang aku heran. Kenapa kampus nggak memperhitungkan itu? Seharusnya mau membangun kan diperhitungkan orang itu dunia kampus itulah. Kadang-kadang nggak tahu juga. Kembali kita menjadi benar apa yang dikatakan Mas Rocky Gerung itu. Kampus itu tempatnya orang cari ijazah. Tempat orang pinter ya belum tentu. Ya bisa pinter bisa enggak. Nah, seperti gini itu loh kan sepele. Nah itu menjadi perhatian saudaraku Kang Mas almarhum Helmi tadi juga menjadi perhatian aku. Dan aku sudah menyampaikan kepada dua jalur kampus dan jalur organisasi, tapi mentok semua. Mentok. Nah, itulah yang aku katakan, hati-hati membaca sejarah. Kalau data yang ditinggalkan itu valid, ya enggak apa-apa, tapi kalau enggak valid menjadi debatable dan pasti meleset. Makanya sekarang kan terjadi debatable sebetulnya Majapahit itu kerajaan Islam atau Hindu. Yang ngomong Islam juga berdasarkan data yang ditinggalkan. Karena nggak hadir dalam ruang itu, dalam waktu itu. Yang ngomong Hindu juga begitu, sama-sama. Berbicara atas data. Masalahnya, data yang dipegang itu valid atau tidak. Makanya aku berkali-kali katakan, sejarah itu relatif, tidak seabsolut kitab suci. Hati-hatilah membaca sejarah. Oke, semoga ini bisa menjadi pemikiran-pemikiran ringan kita, tapi setidaknya kita bisa sampaikan kepada anak cucu kita, istri kita, keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, siapapun di antara kita, yang absolut itu hanya kitab suci. Ya, nanti kalau dalam konsep teologis kitab suci itu juga dipermasalahkan lagi. Yang mana? Iya. Karena nanti ada kitab-kitab suci yang sudah terkontaminasi. Makanya ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ada perjanjian terakhir. Gitu loh. Ya, nah itu nanti lahan diskusinya lain lagi ya. Tapi yang jelas secara umum bahwa sejarah itu relatif. Hanya kitab suci yang absolut. Jadi sebagai orang yang berteologis, literasi akademiknya itu mesti menempatkan kitab suci di atas segalanya. Itu waktu dia yakin dan dia tidak ragu karena dia tahu keyakinan atas dasar pengetahuan itu menjadi kokoh bahwa kitab suci itu absolut gitu ya. Sementara secara relatif. Oke, ini dulu yang bisa aku sampaikan. Semoga jadi pemikiran kita bersama ya. Akhir pekan ya. Jaga iman ya. Allah, Al-Quran, Kanjeng Nabi, Islam bingkaikan dalam iman, dincapno, diresapkan melalui otak, turun diresapkan ke hati, tapi tetap menghormati saudara kita yang memilih jalan lain. Oke. Dan jangan lupa silahkan menikmati akhir pekan, tapi begitu masuk waktu sholat, cari tempat sholat, entah itu masjid, entah itu langgar, entah itu musola. Yang penting setelah masuk waktu sholat, laksanakan sholat. Setelah itu silahkan melanjutkan rekreasinya monggo. Dan ketika makan, ajak semua makan bersama yang kamu ajak dalam rekreasi itu. Ya, jangan dibeda-bedakan. Oke, itu dulu dari aku ya. Sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.